Polemik penegakan hukum terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Usai melakukan serangkaian penyidikan dan ditemukan bukti yang cukup, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firly Bahuri dijerat dengan pasal pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap yang berkaitan dengan perkara kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik dalam kasus pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri. Barang bukti yang disita diantaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Kemudian, pakaian dan sepatu hingga pin yang dipakai Firly saat bertemu Syahrul Yassin Limpo di Gor Bulu Tangkis. Menanggapi penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendorong Presiden segera mengganti Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai penetapan tersangka ini menunjukkan sosok Firly yang bermasalah. Sudah banyak kerusakan yang dibuat, membuktikan bahwa Firly Bahuri memang orang yang memang bermasalah sejak awal. Sayangnya Presiden dan DPR memilih mengangkat dan mendiamkan sekian lama kerusakan terjadi. Maka harus dengan cepat juga sekarang Presiden memberhentikan Firly dan mengganti dengan PJS segera. Usai Firly ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya akan kembali melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa beberapa orang, termasuk pemeriksaan tersangka Firly Bahuri dan kemungkinan untuk menahan Firly. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap usai penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, kita akan bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV di dua lokasi berbeda. Ada Dian Silitonga dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dan Jona Hamonangan di Mapolda Metro Jaya di Jakarta Selatan. Saya ke Anda dulu, Dian. Ini setelah dapat status sebagai tersangka, apakah Firly memutuskan mundur atau justru dipecat oleh KPK dengan posisinya sekarang? Tifal, belum ada penyampaian itu dari personal Firly Bahuri terkait dengan pengunduran dirinya dari pimpinan KPK pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan dari ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Terkait dengan pemberhentian itu juga masih kita nantikan karena sampai dengan saat ini KPK maupun juga pihak-pihak terkait masih menunggu keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Firly Bahuri. Memang kalau kita mengacu pada pasal 32 Undang-Undang KPK, jika pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana, maka pimpinan harus diberhentikan sementara. Tetapi memang undang-undang tersebut juga mengacu pada keputusan Presiden. Artinya memang terkait dengan pemberhentian atau pemecatan pimpinan KPK ini menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. Nah, saya tegaskan kembali bahwa memang sampai dengan saat ini sifatnya KPK masih menunggu sikap dan juga keputusan Presiden Joko Widodo. Informasinya, Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara ini sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Istana terkait dengan penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka. Selain Polda Metro Jaya, Dewas KPK juga informasinya sudah mengirimkan rekomendasi kepada Istana terkait dengan pemberhentian atau pemecatan Firly Bahuri. Seperti yang kita tahu, Tifal, bahwa Firly tidak hanya menghadapi proses hukum tapi juga proses etik terkait
dengan pertemuannya dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo yang ketika itu sudah berstatus sebagai pihak berperkara, kemudian juga dugaan pelanggaran etik terkait dengan penyewaan rumah di kawasan Kertanegara senilai 650 juta rupiah per tahun yang tidak dimasukkan atau tidak dilaporkan dalam LHKPN. Nah, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan bahwa proses etik ini akan dipercepat, mengacu juga pada proses hukum di mana sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Nanti kalau dinyatakan Firly Bahuri ini melanggar etik berat, maka Dewas KPK berhak untuk merekomendasikan Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya. Tifal. Itu untuk kondisi secara administratif di KPK. Sementara kasus juga masih bergulir sampai dengan saat ini, Jona, di Mapolda Metro Jaya. Kapan kiranya Firly ini bakal diperiksa dengan status barunya ini sebagai tersangka, dan apakah sudah ada pencegahan juga terhadap Firly untuk bepergian ke luar negeri? Ya Tiva, setelah ditetapkan menjadi tersangka, proses hukum tentu saja masih terus berlangsung, dan tadi saya sudah menanyakan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus terkait dengan kapan akan ada dilaksanakan pemeriksaan selanjutnya, namun dari pihak dari Ditreskrimsus belum memberikan tanggal pastinya, dikarenakan tentu saja masih menyusun beberapa kelengkapan. Yang pasti saat ini yang dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya adalah melakukan pemberkasan dan melakukan koordinasi. Nah, untuk berkasnya pun ini nanti akan dilimpahkan khususnya kepada jaksa penuntut umum yang ada di Kejati Jakarta. Jadi nanti terkait dengan pemeriksaan tentu saja nanti akan diikuti juga dengan pemberkas yang ada di kejaksaan. Jadi untuk proses hukum yang dilakukan adalah masih akan melakukan pemeriksaan khususnya kepada Firly Bahuri dengan status sebagai tersangka. Nanti ketika sudah lengkap terkait dengan pemberkasan, maka nanti akan langsung dilimpahkan kepada pihak dari kejaksaan khususnya Kejati Jakarta. Proses hukum masih terus berlangsung, dan apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan khususnya dalam minggu-minggu ini ataupun minggu depan, ini masih menunggu tanggal dikeluarkan oleh pihak khususnya dari Polda Metro Jaya khususnya kepada pemeriksaan Firly Bahuri dengan status barunya sudah sebagai tersangka. Tifal. Dari Mapolda Metro Jaya, Jona Hamonangan melaporkan. Sebelumnya Adian Silitonga dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih kawan-kawan.